Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurdila Ayu Aprianti dari kelas MB 4410 dengan nomor induk mahasiswa yaitu 1401204066. Di sini kita akan menganalisis laporan keuangan dari PT Aneka Gas Industri Tbk. Oke, jadi kita masuk ke profil PT Aneka Gas Industri Tbk. Jadi PT Aneka Gas Industri ini merupakan perusahaan gas industri pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1916. Bisnis utamanya adalah memasok gas industri seperti gas udara, oksigen, nitrogen, dan argon, gas sintetis, bahan bakar gas, gas langka, gas sterilisasi, gas pendingin, dan gas elektronik. PT Aneka Gas Industri ini juga memasok gas campuran, khusus dan medis, beserta perlengkapan peralatan dan jasa instalasinya. Produk dari PT Aneka Gas Industri ini juga memiliki aplikasi yang beragam dan digunakan oleh berbagai industri termasuk medis, metalurgi, energi, infrastruktur, dan lainnya. Di sini kita akan membahas 5 sub pembahasan. Yang pertama yaitu analisis rasio, yang kedua analisis DuPont model, yang ketiga yaitu analisis tren, yang keempat yaitu analisis common size, dan yang terakhir yaitu analisis industri. Kita masuk ke analisis rasio keuangan dari PT Aneka Gas Industri. Analisis rasio keuangan ini biasa disebut juga dengan financial ratio, yaitu merupakan alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan, seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam periode tertentu. Yang pertama di sini ada liquidity ratio. Liquidity ratio ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka pendeknya saat jatuh tempo. Kita di sini menganalisis 3, yang pertama itu ada current ratio, yaitu kinerja neraca keuangan terhadap likuiditas suatu perusahaan. Rumusnya yaitu current asset dibagi dengan current liabilities. Untuk current rasionya, untuk PT Aneka Gas Industri ini sejumlah 1,030. Jadi bisa disimpulkan bahwa PT Aneka Gas Industri ini menunjukkan bahwa cukup mampu untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Setiap rupiah utang jangka pendeknya dijamin oleh aset lancar sebesar 1,030 rupiah. Yang kedua ada acid test ratio atau biasa disebut dengan rasio cepat. Oke, sorry. Di sini ada acid test ratio, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pendeknya dengan menggunakan aset yang paling liquid atau aset yang mendekati uang tunai. Rumusnya yaitu current asset dikurang dengan inventories, lalu dibagi dengan current liabilities. Sehingga kita dapatkan acid test ratio-nya ini yaitu 0,783. Bisa disimpulkan bahwa PT Aneka Gas Industri ini dinilai cukup mampu untuk membayar utang lancar dengan aset yang paling lancar. Setiap rupiah hutang lancar ya dijamin oleh aset yang lebih lancar sebesar 0,78. Yang ketiga ada account receivable turnover, yaitu merupakan rasio keuangan yang menunjukkan seberapa cepat penjualan kredit dapat dikonversikan menjadi uang tunai. Rumusnya yaitu ada credit sales dibagi dengan account receivable. Untuk account receivable turnover ini kita dapatkan hasil yaitu 2,68. Jadi PT Aneka Gas Industri ini dalam setahun piutangnya berubah menjadi kas sebanyak 2,68 kali. Oke, kita lanjut ke analisis yang berikutnya, yaitu ada capital structure ratio. Capital structure ratio ini merupakan jumlah utang atau ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional dan pembelian aset perusahaan. Di sini juga kita 3 untuk analisisnya, yaitu ada debt ratio. Debt ratio ini merupakan rasio solvabilitas yang mengukur total kewajiban perusahaan sebagai persentase dari total asetnya, yaitu rumusnya total hutang dibagi dengan total aset. Itu kita dapatkan hasilnya untuk debt ratio yaitu 0,538%. Sedangkan 0,538% ini dianggap rasio tidak beresiko. Jadi perusahaan memiliki aset 2 kali lebih banyak ketimbang kewajibannya. Dilanjut dengan times interest earned,
yaitu merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga di masa depan. Rumusnya yaitu laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan beban bunga. Kita dapatkan time interest earned-nya itu 0,281. Sehingga pendapatan atau laba operasi perusahaan itu sebanyak 0,281 kali lipat dari beban bunga tahunan. Dan yang terakhir ada aset turnover, yaitu digunakan untuk mengukur nilai penjualan atau pendapatan perusahaan dari jumlah aset yang dimilikinya. Rumusnya yaitu total penjualan dibagi dengan rata-rata aset. Yang kita dapatkan yaitu untuk aset turnover sejumlah 0,076. Kita lanjut, di sini ada yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan termasuk jenis analisis rasio keuangan yang mengukur seberapa efektifnya perusahaan untuk memanfaatkan aset mereka untuk menghasilkan pendapatan. Di sini kita juga tiga untuk analisisnya, yaitu ada rasio perputaran persediaan. Yang pertama, rasio perputaran persediaan ini adalah rumus rasio efisiensi yang menunjukkan seberapa efektifnya dari persediaan yang dikelola dengan membandingkan harga pokok penjualan atau HPP dalam persediaan rata-rata untuk suatu periode. Rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Kita dapatkan hasil untuk rasio perputaran persediaan sejumlah 0,143. Jadi, inventory turnover rasio perusahaan Aneka Gas Industri ini sebesar 0,1. Dan kita lanjut kedua, yaitu rasio perputaran total asetnya dari PT Aneka Gas Industri ini kita dapat 0,076. Untuk rasio perputaran total aset ini, rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan rata-rata total aset. Yang ketiga ada total rasio perputaran aset tetap, merupakan rasio yang melihat sejauh mana aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan memiliki tingkat perputaran secara efektif, serta memberikan dampak pada keuangan perusahaan tersebut. Rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan rata-rata aset tetap. Kita dapatkan hasilnya yaitu sebanyak 0,304. Kita lanjut ke rasio profitabilitas, yaitu merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat aktivitasnya itu manajemen suatu perusahaan. Kita menganalisis tiga juga. Yang pertama itu ada operating return on investment atau OIROI, disebut juga, yaitu rasio ini menunjukkan tingkat laba operasi sebelum bunga dan pajak yang dihasilkan perusahaan sebagai persentase dari total aktiva yang dimiliki perusahaan. Rumusnya yaitu operating income dibagi dengan total aset. Sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu 0,024. Yang kedua adalah operating profit margin atau biasa disebut dengan OPM. OPM ini merupakan rasio yang menggambarkan apa yang biasanya disebut dengan pure profit yang diterima aset setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. Untuk rumusnya yaitu laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan penjualan. Sehingga kita dapatkan untuk OPM-nya senilai 0,299. Yang ketiga ada gross profit margin atau yang bisa disingkat dengan GPM, yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba melalui persentase laba kotor dari penjualan perusahaan tersebut. Rumusnya yaitu gross profit dibagi dengan revenue, sehingga kita dapatkan untuk GPM-nya itu sejumlah 12,13. Jadi kesimpulan untuk analisis rasionya ini kita bisa lihat di sini ada liquidity ratio, capital structure ratio, rasio aktivitas, dan profitabilitas. Kita lanjut ke The DuPont model dari PT Aneka Gas Industri. Jadi, The DuPont model ini merupakan pendekatan untuk menguraikan rasio pengembalian ekuitas, yaitu return on equity, atau biasa disebut dengan ROE, menjadi sebuah rasio yang lebih spesifik. Untuk The DuPont model ini kita mengambil dua perusahaan dan tahunnya itu 2019 dan 2020 dari Aneka Gas Industri dengan perusahaan gas negara. Di 2019 kita bisa lihat ROA di PT Aneka Gas Industri ini yaitu 1,438, sedangkan di 2020 yaitu 1,341, dan bisa dilihat juga PT Aneka Gas
dari PT Gas Negara sejumlah segini, dan kita lanjut ke ROE-nya. Untuk PT Aneka Gas Industri di tahun 2019 itu 3,207, untuk PT Gas Negara di 2019 0,255. Bisa dilihat sendiri, dan kita langsung membahas kesimpulan dari dedupan modal ini. Oke, jadi kesimpulan dedupan modal ini dari ROA maupun ROE di tahun 2019 maupun di 2020 dari PT Aneka Gas Industri dan PT Gas Negara, yaitu sangat signifikan perbedaannya dari 2019 maupun 2020 antara ROA dan ROE-nya. Kita bisa lihat bahwa PT Aneka Gas Industri ini lebih tinggi persentasenya ketimbang PT Gas Negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa PT Aneka Gas Industri ini lebih unggul ketimbang perusahaan gas negara. Dilanjut dengan analisis tren. Analisis tren ini merupakan suatu metode analisis statistika yang ditunjukkan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Kita bisa lihat di sini ada PT Aneka Gas Industri dengan laporan analisis trennya untuk periode 2018 sampai dengan 2020. Untuk 2018 kita jadikan sebagai tahun pembanding, dan 2019 dan sampai 2020 kita hitung menjadi analisis trennya. Sini kita bisa lihat bahwa persentase dari tahun ke tahun cukup signifikan perbedaannya. Kita langsung saja ke kesimpulan dari analisis tren ini biar kita bisa lebih memahami. Oke, jadi kesimpulan analisis trennya ini kita ada dua grafik, yaitu coklat tua dan coklat muda. Coklat tua menunjukkan tahun 2019, sedangkan 2020 yaitu coklat muda itu 2020. Coklat tua di aset lancar di 2019 itu 0,04, di 2020 mengalami penaikan, sedangkan di aset tidak lancarnya juga mengalami penaikan. Di liabilitas jangka pendeknya juga masih mengalami penaikan yang cukup signifikan dan tinggi, sedangkan di liabilitas jangka panjangnya mengalami penurunan dari 2019 ke 2020. Sedangkan di ekuitas mengalami netral, itu sama-sama di 0,05%, tidak ada mengalami penurunan maupun tidak mengalami penaikan. Kita lanjut ke analisis common size. Jadi analisis common size ini merupakan alat untuk membandingkan data-data keuangan yang terdapat pada setiap pos-pos laporan keuangan dengan melihat total aktiva perusahaan. Dari total aktiva maupun pasifanya yang terdapat pada laporan neraca. Untuk laporan common size-nya ini, kita bisa lihat di tahun 2019 sampai dengan 2020. Rumusnya sudah tertera di sini. Jadi kita bisa lihat neraca common size ini sangat beragam dan bervariasi. Kita sudah hitung masing-masing dari pos-posnya. Kita lanjut ke kesimpulannya biar bisa lebih dimengerti. Oke, jadi saya sudah menyimpulkan dari analisis common size ini bahwa aset lancar di tahun 2019 dan 2020 mengalami penaikan. Sedangkan untuk common size di aset tidak lancar mengalami penurunan. Di liabilitas jangka pendek juga mengalami penurunan dari 2019 ke 2020. Tetapi di liabilitas jangka panjangnya mengalami penaikan yang cukup signifikan. Ekuitasnya juga mengalami penurunan tetapi tidak terlalu banyak. Oke, kita lanjut ke analisis yang terakhir, yaitu analisis industri. Analisis industri ini adalah alat evaluasi pasar yang digunakan bisnis dan perusahaan untuk memahami dan menganalisis tingkat persaingan dalam industri tertentu. Jadi, analisis industri ini membantu untuk memahami posisi pasar industri. Kita mengambil tahun, yaitu tahun 2020 yang akan dianalisis. Dan kita memilih perusahaan PT Aneka Gas Negara ini sebagai pembanding dari PT Aneka Gas Industri. Jadi perusahaan gas negara ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam melaksanakan dan mendukung pembangunan ekonomi dan nasional pemerintah. Jadi berbasis ke pemerintah, khususnya pengembangan penggunaan gas alam untuk kepentingan masyarakat, serta penyediaan volume dan kualitas gas yang cukup untuk konsumsi masyarakat. Perusahaan ini mayoritas dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia.
Kita di sini melakukan analisis yang pertama yaitu current ratio untuk pembanding. Di sini current ratio PT Aneka Gas Industri sejumlah 1,030, sedangkan perusahaan gas negara yaitu 1,88. Jika kita rata-ratakan, rata-rata aset lancar industrinya itu sejumlah 1,45. Tetapi PT Aneka Gas Industri ini masih berada di bawah rata-rata industri. Yang kedua, kita melakukan analisis debt ratio. Untuk PT Aneka Gas Industri yaitu 0,538, sedangkan perusahaan gas negara yaitu 0,586. Di sini debt ratio semakin kecil nilai debt ratio-nya, semakin bagus perusahaannya. Jadi rata-rata apabila kita rata-ratakan rasio utang industri ini menjadi 0,546 dari kedua perusahaan tersebut. Dan PT Aneka Gas Industri ini berada di bawah rata-rata dan cukup baik perusahaannya. Yang selanjutnya yaitu ada total aset turnover. Untuk PT Aneka Gas Industri, ini bukan debt ratio, total aset turnover itu sejumlah 0,007 dan perusahaan gas negara yaitu 0,354. Jadi rata-rata total perputaran asetnya sejumlah 0,18 dan PT Aneka Gas Industri ini berada di bawah rata-rata. Yang selanjutnya ada net profit margin atau NPM. Kita bisa lihat di sini bahwa PT Aneka Gas Industri sejumlah 0,173, sedangkan perusahaan gas negara yaitu 0,04. Kita rata-ratakan rasio keuntungan bersih marginnya menjadi 0,106. Untuk PT Aneka Gas Industri lebih tinggi ketimbang perusahaan gas negara, berarti berada di atas rata-rata PT Aneka Gas Industri ini. Selanjutnya ada ROA. ROA dari PT Aneka Gas Industri ini merupakan sejumlah 0,013 ketimbang perusahaan gas negara yang lebih tinggi yaitu 0,017. Apabila kita rata-ratakan menjadi 0,015 rasio keuntungan asetnya. Dan PT Aneka Gas Industri ini berada di bawah rata-rata industri. Untuk ROE di PT Aneka Gas Industri yaitu nilainya 0,03 dan perusahaan gas negara yaitu 0,04. Rata-rata rasio keuntungan aset ekuitasnya menjadi 0,035. Untuk PT Aneka Gas Industri juga masih di bawah rata-rata. Oke, jadi kesimpulan dari yang pertama itu, rata-rata aset lancar dari PT Aneka Gas Industri itu berada di bawah rata-rata. Dan rata-rata utang industri lebih kecil ketimbang dari PT Gas Negara tersebut. Jadi perusahaannya lebih baik ketimbang perusahaan gas negara tersebut. Yang ketiga ada rasio perputaran aset. Dan PT Gas Industri tetap di bawah rata-rata, sedangkan rasio keuntungan bersih margin dari PT Aneka Gas Industri ini berada di atas rata-rata industri. Dan selanjutnya itu rasio keuntungan aset dari PT Aneka Gas Industri ini berada di bawah rata-rata industri juga. Dan yang terakhir, rasio keuntungan ekuitas dari PT Aneka Gas Industri berada di bawah rata-rata industri. Oke, jadi kurang lebihnya kita menganalisis dari laporan keuangan PT Aneka Gas Industri. Itu seperti yang tadi sudah kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.